Halo, perkenalkan nama saya Doni Prasetyo Galung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang SolidWorks 2020. Yang pertama ada Welcome to SolidWorks, kemudian ada New, kemudian ada Open, kemudian ada Save, Print, Undo, Select, dan lainnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di kanan ada 3D Experience Marketplace. Kemudian ada SolidWorks Resource. Kita bisa melihat di situ ada Property Tab Builder, kemudian ada Toolbox, kemudian ada Design Library. Kita bisa melihat di situ ada SolidWorks Content dan 3D Content Central. Kemudian ada File Explorer, ada View Palette. Kemudian ada di mana kita bisa memberi tekstur pada desain 3D yang kita buat. Kemudian ada backgroundnya, scans, di mana kita bisa memilih backgroundnya. Kemudian ada custom properties dan yang ada forum. Nah, misal kita ke new, kemudian ada part. Part ini adalah untuk kita menggambar sebuah komponen ya, membuat sebuah komponen atau bagian. Misalnya saya membuat ban dan stang dari sepeda, kemudian di assembly dari kita menggabungkan part-part dari sepeda tersebut agar menjadi sebuah sepeda yang utuh, dan di drawing kita menggambar 2D dari 3D part yang kita buat. Kemudian kita masuk ke part, saya klik OK. Nah, di sini ada history, sensor, annotation, material, front plan, yaitu dimana ini merupakan bagian depan ya, menggambar di bagian depan. Kemudian ada top plan, berarti kita menggambar dari atas, dan right plan dari samping, dari kanan maksudnya menggambarnya. Kemudian ada origin, titik tengah. Kemudian di sini ada picture, ada extrude boss, revolve boss, dan lainnya. Ini ada merupakan tab 3D, jadi kita ingin menggambar 3D di picture. Kemudian ada sketch, dimana kita ingin menggambar 2D. Kemudian ada smart dimension, kita memberi ukuran pada, misalnya kita membuat sebuah line, kemudian kita ingin memberi ukurannya, atau misalnya membuat jari-jari sebuah lingkaran berapa. Ada line, ada circle, ada spline, ada rectangle, dan lain sebagainya. Kemudian ada trim untuk memotong. Kemudian ada convert entities. Kemudian ada offset, ada mirror, yaitu gunanya untuk menjiplak tapi berhadapan. Kemudian ada linear sketch pattern, yaitu menduplikat. Kemudian ada move, yaitu untuk memindahkan. Kemudian ada markup, di mana ada color, ada draw untuk menggambar. Kemudian ada erase untuk menghapus, select, dan node untuk memberi nama komponen yang kita buat atau 3D part yang kita buat. Kemudian ada evaluate, ada design study, ada interference detection, ada measure, ya di mana kita bisa memberi ukuran pada 3D part langsung ya menggunakan measure. Kemudian ada section property, sensor, dan lain sebagainya. Kemudian di MBD dimension ada auto dimension scheme, di mana kita bisa melihat ukuran dari berbagai dimensi. Ada location dimension, ada size dimension, dan sebagainya. Kemudian di SolidWorks add-in ada circuit work, ada photo view 360, ada scan to 3D, ada SolidWorks motion untuk kita melihat animasinya. Kemudian SolidWorks routing, simulation, kita bisa melihat simulasi.
Kemudian di toolbox kita tidak perlu lagi menggambar baut karena kita bisa mengambilnya dari SolidWorks Toolbox. Kemudian ada SolidWorks Flow Simulation, kita bisa melihat simulasinya. Kemudian ada tab MBD, ada datum target, surface finish, ada node untuk memberi nama. Kemudian di SolidWorks Cam kita misal ingin mensimulasikan di cam gitu, sama seperti SolidWorks Cam, kegunaannya sama seperti SolidWorks Cam. Kemudian ada SolidWorks Inspection, kita bisa melihat ada new inspection project, edit, create new, add karakteristik dan semacamnya. Kemudian ada zoom to fit, kemudian ada zoom to area, preview view, kemudian ada section view di mana kita bisa jika kita ingin melihat bagian tengah dari sebuah 3D part gitu ya, kita bisa menggunakan section view. Kemudian kita bisa melihat dari bagian atas, kiri, kanan, belakang, depan, bawah, dan semacamnya. Kemudian jika kita ingin hide, misalnya ingin meng-hide plane atau lain sebagainya, kemudian ada edit appearance, di mana kita seperti yang tadi dibilang untuk memberi, misal saya ingin memberi gelas warna merah, kemudian scan-nya ini background-nya mau di mana background-nya, kemudian ada di sini kita bisa melihat. Kemudian di pojok kanan bawah kita bisa melihat satuan ukuran yang kita pakai. Di sini saya memakai milimeter gram second. Nah, ada 4 ya. Yang pertama ada meter kilogram second, ada sentimeter gram second, ada inch pound second. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sketch. Di sini saya mengambil front plane, kemudian sketch. Kemudian yang pertama saya akan mencoba line. Line ini ada 3 jenis ya. Ada yang line. Kemudian saya menggambar line. Kemudian Smart Dimension untuk memberi ukuran. Kita klik pada line-nya. Kemudian kita arrange ke atas dan kita klik lagi, kemudian saya tulis 100. Kemudian ada center line, yaitu garis tengah atau garis bantu gitu ya. Jadi dia tidak akan tampak ketika kita gunakan nanti. Kemudian ada midpoint line, jadi dia garisnya ini dimulai dari tengah gitu ya. Nah, seperti ini saya contohkan. Kemudian ada corner rectangle. Jadi dia mulainya itu dari ujung ke ujung. Misalnya kita ingin menggambar sebuah persegi panjang gitu. Kemudian ada center rectangle. Nah, jadi dia mulainya dari tengah. Misalnya saya bikin seperti ini. Nah, kemudian ada 3 point corner rectangle. Jadi kita harus menekan 3 titik. Misalnya saya tekan sekali, baru saya tekan lagi, dan saya tekan lagi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian ada 3 point rectangle. Jadi kita menekan 3 kali seperti. Nah, dia akan sebagai garis tengahnya itu dari titik pertama yang kita pencet, kita tekan. Kemudian ada parallelogram. Misal kita ingin menggambar sebuah jajar kencang gitu ya. Nah, seperti ini. Misal kita beri ukuran panjangnya 100, kemudian lebarnya 50. Nah,
Kemudian kita akan mencoba art slot. Yang pertama straight slot, berarti dia ini lurus ya. Nah, misal saya gambar seperti ini, kemudian saya bikin seperti ini. Nah, kemudian ada center point art slot. Jadi dia mulainya dari tengah. Misal saya beri ukuran panjangnya 70, kemudian saya beri diameter 50, kemudian ada 3 point art slot, jadi kita harus menekan 3 kali, misalnya seperti yang saya contohkan. Saya menekan, kemudian saya ingin membentuk seperti ini, jadi dia itu bisa melengkung ya. Kemudian ada center point art slot, jadi mulainya itu dari tengah gitu. Awalnya seperti menggambar lingkaran, namun kita misalnya mau buatnya lengkungnya seperti setengah lingkaran gitu. Kemudian ada circle ya, jadi ini circle-nya yang ini mulainya dari tengah. Kemudian misal saya beri diameternya 200. Kemudian ada perimeter circle, jadi kita harus menekan 3 titik. Misalnya saya tekan, kemudian saya tekan lagi, dan saya tekan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ada center point art. Jadi misalnya kita mau buat garis melengkung gitu, nah seperti seperempat lingkaran gitu garisnya. Kemudian ada tangan art. Nah, misal saya memakai line kemudian pakai tangan art, nah jadi dia gunanya bikin garis melengkung gitu ya. Kemudian ada 3 point art, jadi kita harus menekan 3 kali. Nah, seperti itu. Kemudian ada polygon, yaitu jadi kita bisa mengatur sisinya. Misalnya kita mau bikin 5 gitu, nah dia jadi segi 5, atau kita mau 3, dia jadi segi 3. Kemudian ada spline, yaitu garis asal gitu ya, bisa kita bilang. Ada style spline, dia bentuknya seperti ini. Kemudian ada ellipse. Nah, untuk ellipse hasilnya akan seperti ini. Kemudian ada partial ellipse, jadi dia enggak sepenuhnya, misalnya kita ingin hanya sebagian seperti saya buat. Nah, kemudian ada parabola, jadi misalnya kita ingin membuat sebuah kurva gitu ya. Nah, misalnya saya ingin buat seperti ini. Kemudian ada konik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Misalnya saya buat seperti ini. Misalnya saya mau buat kotak gitu ya. Kemudian saya menggunakan fillet gitu. Misalnya saya tekan line kiri dan line atas, dan kemudian chamfer. Hasilnya akan seperti ini. Kita bisa melihat perbedaan antara fillet dan chamfer. Kemudian saya ingin mencoba membuat teks, misal saya tulis nama saya, dia akan muncul. Kemudian ada poin, nah misalnya saya ingin membuat titik. Kemudian misal saya ingin membuat
eh, sebuah garis gitu. Untuk line saya bisa membuat seperti ini. Jadi misalnya saya balikkan lagi dia ke awal, dia akan bisa membuat garis melengkung ya, seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang trim. Misal saya membuat sebuah lingkaran gitu ya. Kemudian saya membuat sebuah line. Kemudian saya ingin memotongnya misalnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Trim ini gunanya untuk memotong. Kemudian ada offset. Misalnya saya klik uh, line-nya, kemudian saya beri ukuran misalnya jaraknya 50 gitu. Dan saya pilih nah, jadi kegunaan offset itu seperti ini. Misal saya ingin offset di dalam misalnya. Misal saya reverse gitu ya. Saya kasih 300. Saya kasih 30. Misal saya kasih 30, nah dia akan berada di dalam jika misalnya saya reverse gitu. Saya akan menjelaskan tentang mirror. Pertama saya akan menggambar sebuah segi 5 ya. Kemudian saya ambil sebuah center line. Saya buat di tengah-tengah gitu. Nah, kemudian saya memilih mirror. Misalnya saya pilih yang mau saya mirror, kemudian terhadap apa. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian linear sketch pattern seperti ini, saya klik pada segi 5-nya. Kemudian saya bisa memilih mau berapa banyak gitu, misalnya ke atas berapa. Kemudian saya bisa memilih jarak-jaraknya, misalnya saya beri 100. Nah, jadi dia akan membuat duplikat gitu. Kemudian misal saya ingin membuat sebuah jajar genjang, kemudian saya menggunakan circular sketch pattern. Nah, dia akan memutar 360 derajat. Dia akan seperti ini. Untuk move, misalnya saya ingin memindahkan gitu ya, mau saya move kemana gitu. Kemudian saya copy. Nah, kemudian saya copy, misalnya saya klik di mana mau di copy-nya gitu. Nah, kemudian bisa saya rotate atau kita putar misalnya gitu. Misalnya center point-nya di sini, kemudian bisa saya putar seperti ini, seperti yang saya mau. Kemudian bisa scale atau bisa kita perbesar. Saya ingin memperbesarnya besar 3 kali misalnya. Seperti ini hasilnya. Kemudian bisa saya stretch. Kemudian bisa saya display atau delete relation. Relasinya saya bisa menambah relation. Kemudian ada repair sketch untuk berbagi quick snap, instant 2D, kita menggambar 2D secara instan. Kemudian ada shaded sketch contour, jadi misalnya kita mau ada bayangannya gitu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang feature atau 3D. Yang pertama ada extrude. Saya akan mengambil front plane, kemudian sketch, kemudian saya mengambil sebuah lingkaran.
Kemudian saya ke extrude boss. Nah, saya memberi ukuran yaitu sebesar 200 mm. Nah, dia akan seperti ini ya. Saya mau ke blend. Nah, untuk blend juga kita bisa menariknya langsung saja ya, seperti yang saya lakukan ini. Nah, seperti ini hasilnya untuk yang blind. Kemudian saya coba membuat di right plane, misalnya sebuah kotak gitu ya. Misal saya extrude. Nah, ini kan arahnya ke kanan ya. Nah, kita bisa mengubah arahnya ke kiri. Nah, seperti yang saya lakukan ini. Nah, untuk blind ini dia menembus gitu ya. Kita bisa lihat. Nah, sebetulnya untuk blind ini dia masuk ke dalam gitu ya. Dia sampai dalam-dalamnya gitu. Nah, selanjutnya ada truck all. Nah, kalau truck all ini dia melewati sedikit, baru up to next. Kalau up to next ini dia seperti ini, dia tidak melewati dia. Dia sampai di bagian permukaan tabung itu saja. Kemudian up to vertex, nah dia sampai dalam. Nah, misalnya up to surface, misalnya saya pilih tabungnya. Nah, dia sama seperti yang tadi, hanya di luarnya saja. Kemudian up to body, misalnya saya klik tabungnya lagi. Nah, dia di luar saja ya. Kemudian mid plane ini dia mulainya dari tengah ya. Misalnya saya perbesar lagi ukurannya. Nah, dia mulainya dari tengah gitu, melebar ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti itu untuk extrude ya. Selanjutnya itu adalah extrude cut. Misal saya mengambil top plane, sini saya sketch sebuah lingkaran ya. Saya ingin menggambar sebuah lingkaran di atas tabungnya gitu. Nah, kemudian saya ke picture, saya pilih extrude cut. Kemudian saya klik pada circle yang tadi. Nah, jadi gunanya itu untuk membolongi ya. Bisa kita lihat di sini, ini kalau untuk blind kita bisa menariknya langsung saja gitu. Nah, dia akan bolong gitu. Jadi guna extrude cut ini membolongi, saya bilang. Nah, seperti itu. Kemudian misal saya membuat lagi, saya sketch di sini sebuah kotak gitu ya. Kemudian misal saya ke picture, ke extrude cut, kemudian saya pilih yang truck all. Nah, dia akan sampai ke ujungnya, dia akan sampai ujung gitu. Nah, kalau blend ini kita mengaturnya sendiri. Kalau truck all dia langsung bisa membaca satu bidang itu ya sampai ke ujung, jadi dia akan dibolongi. Kemudian up to next dia akan sampai ujung juga. Kemudian up to surface, misalnya saya pilih bidangnya nah di ujung, nah dia akan sampai ujung juga. Kemudian offset from surface, dia akan sampai situ ya. Kemudian up to body, misal saya pilih bodinya yang ini, nah dia akan sampai ujung. Nah, seperti ini bolongnya. Dan misal saya sketch lagi, sebuah polygon gitu, misalnya segi 6 gitu, dan saya extrude. Kemudian saya extrude cut, misalnya mid plane gitu. Nah, untuk yang mid plane sama seperti tadi ya, dia mulai dari tengah-tengah. Nah, misal saya tambahin,
dia akan memotong kiri dan kanan gitu. Jadi dia mulainya dari tengah gitu, seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang report boss atau base. Pertama saya mengambil front plan, kemudian saya sketch, saya menggambar sebuah circle gitu. Nah, kemudian saya juga menggambar sebuah kotak. Kemudian saya menggambar sebuah line di bawahnya. Kemudian saya ke report boss, misalnya saya klik yang mana yang mau saya report, kemudian select contour, kemudian axis of revolutionnya itu mau terhadap apa ya, misalnya terhadap line-nya ini, jadi dia akan memutari line-nya. Nah di sini misal saya kasih 180 derajat, berarti dia setengah lingkaran gitu memutarinya. Nah di sini dia bolong karena saya menceklistin feature. Nah dia jadi di dalamnya itu bolong ya, di tengahnya bolong, di dalam. Nah misal saya buat lagi, saya klik, kemudian saya pilih konturnya lagi, kemudian terhadap line lagi, kemudian saya buat 180, thin feature-nya saya hilangkan. Nah dia akan menjadi solid seperti ini, jadi tidak bolong seperti yang tadi. Kemudian misal saya pilih konturnya itu, nah saya memilih panjang, kemudian saya pilih line-nya lagi sebagai aksisnya. Nah dia akan seperti ini, bisa kita lihat dia akan memutar gitu. Selanjutnya swipe boss. Yang pertama saya mengambil top plan, kemudian sketch, kemudian saya membuat sebuah lingkaran ya. Saya beri ukuran diameternya misalnya 3, kemudian saya oke, kemudian saya ke front plan, saya sketch, kemudian normal tuh. Nah di sini saya akan menggambar line-nya gitu. Nah saya menggambar ke atas gitu, kemudian saya kembalikan lagi agar dia bisa membuat garis melengkung. Nah saya buat seperti ini, kemudian saya buat garis lurus lagi, kemudian saya beri ukuran misalnya untuk yang di bawah itu sebesar 10, kemudian untuk yang lurus ke samping sebesar 10 juga. Kemudian saya exit sketch, kemudian saya ke swipe boss. Nah di sini sudah terbaca ya line-nya yang mana, kemudian saya pilih lingkarannya, yaitu nah dia akan jadi seperti ini. Nah seperti ini hasilnya. Oh ya, misal saya ingin di tengahnya bolong, saya pilih lagi, kemudian saya oke kan thin feature. Nah jadi di tengahnya ini bolong begitu. Nah seperti ini. Selanjutnya lofted boss. Nah pertama saya membuat sebuah top plan, kemudian saya ke reference geometry, saya bikin 4 plan gitu, kemudian saya beri jarak 50 antar plan, kemudian saya ke plan 1, saya sketch, kemudian saya normal tuh, saya ingin menggambar di plan 1 sebuah kotak misalnya, kemudian oke. Kemudian untuk di plan 2 saya ingin menggambar sebuah lingkaran. Nah seperti ini.
Kemudian untuk di plan 3 saya ingin menggambar sebuah poligon. Di sini saya membuat sebuah segi 6. Kemudian saya ke plan 4. Saya mau gambar sebuah poligon lagi. Namun di sini saya buat segitiga. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian saya exit sketch. Kemudian ke Loaded Boss. Nah, saya pilih titik ini. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Nah, atau misalnya saya mau delete. Kemudian saya ke Loaded Boss lagi. Saya klik titik ini, circle-nya, titik ini, titik ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Kemudian saya ingin membolongi tengahnya, saya tekan thin picture seperti ini. Nah, dia akan bolong tengahnya gitu ya. Nah, bolong seperti ini. Selanjutnya Lofted Guide. Di sini saya sudah buat seperti ini. Kemudian saya ke front plan, kemudian saya sketch, kemudian saya normal to. Kemudian saya pilih dan saya convert entities. Nah, saya pilih bidangnya yang saya gambar tadi sambil menahan shift. Kemudian saya convert entities. Nah, dia jadi menjadi garis asli ya. Jadi convert entities ini merubahnya menjadi garis asli. Nah, misal saya menekan garis tersebut sambil menahan shift. Kemudian saya ubah menjadi for contraction, dia menjadi garis bantu ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya normal tuh, saya ambil spline, misalnya saya gambar seperti ini. Kemudian ke sini. Dan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya exit sketch. Kemudian saya ke Loaded Boss. Nah, misal saya pilih titik ini, circle ini, titik ini, dan saya pilih titik ini. Nah, ini kan sebelum di guide ya, dia seperti ini. Nah, misalnya saya guide, saya pilih spline yang tadi, kemudian saya oke kan. Nah, dia akan berubah ya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya hole wizard. Di sini saya punya sebuah balok ya. Kemudian saya klik bidang yang di atas, kemudian saya sketch, kemudian saya menekan shift sambil menahannya, sambil memencet keempat line tersebut. Dan saya pilih convert entities, dan saya exit sketch, kemudian saya pilih hole wizard. Nah, di sini ada 9 hole tipenya, kemudian standarnya kita bisa memilih. Di sini ada ISO, ada ANSI, BSI, misal saya pilih ANSI gitu. Kemudian ada tipenya ada di situ. Nah, kita bisa membuat berapa kedalaman lubangnya.
misal saya bikin 15 mm gitu. Kemudian saya memilih hole tipenya gitu. Kemudian posisinya ini saya mau buat di mana misalnya ya. Misal saya buat di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Kita juga bisa memberi jaraknya gitu ya. Misal saya beri jaraknya 30, dan untuk yang ke atas juga saya beri jarak 30. Nah, semuanya sama ya, saya beri 30 begitu. Nah, selanjutnya saya oke. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dia sudah dilubangi ya gitu. Nah, kemudian misal saya lihat kan seperti ini. Nah, belum nampak ya. Nah, misalnya yang satu lagi. Nah, lubangnya seperti ini tuh. Selanjutnya lofted cut. Di sini saya sudah buat seperti ini ya. Kemudian saya ke sketch 5, kemudian saya normal tuh. Kemudian misal saya gambar kotak gitu ya. Nah, dan saya exit sketch. Nah, sketch 5 itu berada di plane 1 ya. Kemudian saya ke picture, saya extrude boss. Nah, di sini saya pilih directionnya itu up to vertex. Saya klik sampai titik persegi panjang yang di atas ya. Kemudian saya oke. Nah, jadi di sini lofted cut ini untuk melubangi ya pada balok ini. Nah, misal saya klik titik ini, kemudian pada circle-nya, kemudian pada line ini, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian saya oke kan. Nah, jadi dia sudah berlubang gitu ya. Dia sudah berlubang, misalnya saya section view biar kita bisa melihat tengahnya gitu ya. Nah, seperti ini bagian dalamnya gitu, potongannya. Kemudian guide lofted cut. Nah, di sini saya sudah buat seperti ini. Kemudian misal di plane 1 saya ingin menggambar sebuah kotak gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya exit sketch. Kemudian saya extrude. Kemudian saya pilih misalnya up to surface. Saya pilih plane 4 gitu. Kemudian saya oke kan. Kemudian ke front plane, saya sketch, saya normal tuh. Kemudian saya convert entities sambil menekan tombol shift. Pada keempat line saya klik satu persatu sambil menekan tombol shift. Kemudian saya pilih ke bawah dan for contraction. Nah, kemudian saya ke sketch 10, saya normal tuh. Saya gambar spline gitu ya. Misalnya saya klik di sini, 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 dan klik di sini. Nah, saya ingin mirrorkan gitu ya. Saya ambil center line, saya bikin di tengah. Nah, kemudian saya exit, kemudian saya pilih mirror. Saya pilih span-nya terhadap center line-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya oke. Kemudian saya ke picture, saya pilih
saya exit sketch-nya dulu ya, saya loaded cut gitu ya. Misal saya pilih circle-nya gitu. Nah, kemudian saya pilih guide-nya, spline-nya itu ya. Nah, dan oke. Nah, kita bisa melihat ya, misalnya saya hilangkan dulu keempat plane-nya ya, saya hide. Nah, kita bisa melihat dia sudah bolong gitu ya. Kemudian saya ke section view ya gitu untuk melihat bagian tengahnya. Dan saya oke. Nah, seperti ini bagian dalamnya ya. Selanjutnya boundary boss. Nah, saya sudah punya seperti ini. Kemudian saya ke boundary boss, kemudian saya klik pada titik ini, dan titik ini. Nah, dia bentuknya akan seperti ini. Nah, kemudian saya ke boundary boss-nya, saya edit. Kemudian apa sih yang membedakan boundary boss ini? Di boundary boss ini kita bisa pilih normal to profile ya. Nah, kita bisa lihat jadi dia hasilnya itu agak berbeda dengan yang tadi ya. Dia lebih lurus gitu ya. Jadi dia lebih meluruskan guna normal to profile ini. Hasilnya seperti ini, bisa kita lihat ya. Misal saya delete, kemudian saya pilih front plane, saya sketch, convert entities, kemudian saya buat spline gitu ya. Dan saya mirrorkan ya. Saya bisa juga membuatnya jadi quite boundary boss. Nah, misalnya saya klik spline-nya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya, bisa kita lihat. Nah, seperti itu. Selanjutnya boundary cut. Misal saya ingin menggambar sebuah lingkaran gitu ya di tiap plane gitu. Misalnya saya buat seperti ini ya. Kemudian saya exit sketch. Kemudian saya pilih boundary cut gitu ya. Saya pilih pada circle-nya misalnya. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, jadi di tengahnya itu dipotong gitu ya. Nah, seperti itu untuk boundary cut. Kalau misalnya saya lihat tengahnya seperti ini hasilnya. Selanjutnya fillet. Di sini saya punya sebuah balok ya. Kemudian saya pilih fillet. Nah, ada 4 jenis fillet di sini ya, bisa kita lihat. Misal saya coba yang pertama, saya pilih yang mau saya fillet. Nah, seperti ini dia. Kemudian misal saya pilih fillet lagi, saya pilih fillet yang kedua, saya pilih line yang ini, kemudian misal saya beri 20, kemudian 15, 15,
15, dan yang terakhir 20. Saya oke kan? Nah, dia seperti ini ya, bisa kita lihat. Kemudian fillet yang ketiga. Nah, misal saya pilih face set satunya dan face set 2-nya. Nah, seperti ini. Dan yang untuk yang fillet tipe keempat, misal saya pilih ini, dan ini. Nah, seperti ini. Jadi di tengahnya itu yang di face 2-nya dia di fillet. Selanjutnya chamfer ya. Nah, misalnya sini saya pilih chamfer gitu ya. Terus di sini ada 5 tipe chamfer ya. Tuh. Saya mau coba yang pertama gitu ya. Misalnya saya pilih yang bagian atas ini ya. Dan saya ingin sudutnya 45 derajat, terus 20 mm ya gitu. Nah, dia hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian chamfer yang kedua ya, kita coba. Nah, misal saya pilih line ini, kemudian saya pilih asimetris, misalnya gitu ya. Dan saya pilih face satunya kayak gini kan. Nah, dia akan begini hasilnya. Kemudian chamfer ketiga. Nah, misal saya pilih tentu chamfernya titik ini. Nah, dia motong di sudut gitu ya. Kan saya bikin 10 10 10, jadi dia seperti segitiga sama sisi ya. Dan chamfer yang keempat gitu. Nah, saya pilih line ini, dan saya pilih simetris gitu misalnya, dan saya oke kan. Nah, dia akan memotong ya, seperti ini. Dia akan seperti ini hasilnya. Kemudian chamfer yang keempat, misalnya saya pilih yang ini, kemudian yang kedua saya pilih yang ini. Nah, kemudian saya pilih asimetris gitu. Nah, hasilnya akan seperti ini, sesuai dengan ukuran yang saya beri tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revolve cut. Nah, misal saya sudah punya sebuah balok di sini ya. Kemudian saya ke front plan, kemudian saya sketch, kemudian saya normal tuh misalnya. Kemudian saya membuat sebuah sketsa asal gitu ya misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian saya exit sketch, kemudian saya klik Ctrl+7. Nah, kemudian kita ke revolve cut, kemudian saya klik pada line yang berada di tengah ini ya. Dia akan mengcut sesuai derajat yang kita masukkan di sini. Misal saya bikin jadi 180. Nah, dia jadi cuma setengah aja gitu ya. Kita juga bisa memilih directionnya mau kemana. Misalnya saya mau balik gitu. Nah, seperti ini jadinya. Nah, seperti ini. Atau misalnya saya mau buat 270. Jadi dia mengcutnya itu sesuai derajat yang kita berikan. Gitu. Misalnya saya mau 180 saja ya. Kemudian saya oke kan. Kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, dia bolong ya. Nah, misal saya ke section view dan saya naik gini ya.
dan saya oke kan. Nah, bisa nampak ini bolongnya seperti ini, seperti yang saya sketsa tadi. Dia sketsa yang tadi itu diputar sebesar 180 derajat. Begitu. Selanjutnya swipe cut ya. Jadi misal saya membuat di sini, saya sketch, kemudian saya pencet CTRL plus 8, kemudian saya membuat jalurnya dulu ya. Saya buat seperti ini, kemudian saya kembalikan lagi agar dia menjadi garis melengkung gitu. Dan saya buat seperti ini, kemudian saya kembalikan lagi, dan saya klik sini, kemudian saya klik ESC, saya exit sketch, kemudian saya klik pada bidang ini, kemudian saya sketch, kemudian saya klik Ctrl plus 8 gitu ya. Kemudian saya membuat sebuah lingkaran gitu ya, misalnya jalurnya kan dari sini, berarti lingkarannya kita buat di sini. Ctrl plus 8, lingkarannya saya buat di sini. Nah, misalnya segini saja. Misal saya beri ukuran diameternya itu 3. Dan saya exit sketch. Nah, saya ke Ctrl plus 7 lagi ya. Dan saya pilih swipe cut gitu. Nah, jadi yang ini tuh untuk membaca lingkaran itu ya. Ini. Nah, lingkaran yang ini. Kalau yang ini untuk jalurnya. Nah, jalurnya kan ini. Nah, dia jadi akan mengcut ya sesuai jalur. Misal saya pilih thin feature, saya pilih thin feature. Nah, hasilnya itu oke. Hasilnya itu akan seperti ini. Bisa kita lihat. Jadi yang di tengahnya itu tetap ada. Jadi yang dipotong cuma ujungnya saja ya. Misal saya delete, yes, kemudian saya pilih swipe cut, misalnya gitu. Dan ininya lingkaran ini, jalurnya ini, saya pilih Ctrl plus 7. Nah, ini tanpa thin feature ya. Nah, dia hasilnya akan seperti ini ya. Berbeda dengan thin feature tadi. Begitu. Selanjutnya linear pattern, misalnya saya buat di sini, saya normal tuh, kemudian saya membuat sebuah hole wizard gitu ya. Nah, misalnya saya pilih posisinya di sini gitu. Kemudian saya pilih linear pattern gitu ya. Misal saya pilih di line sini ya. Nah, kemudian direction 2-nya bisa kita lihat. Nah, ini kan directionnya ke atas, saya pindahin ke arah bawah dia ya. Kemudian saya tambah mau berapa gitu kan. Misalnya saya bikin 7 dengan jarak 10 mm kan. Setiap yang mau saya lubangi kan. Kemudian direction 2-nya saya pilih misalnya. Terus ini kan arahnya ke kiri. Nah, saya mau ubah kanan jadinya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya oke kan. Nah, inilah hasil untuk linear pattern ya. Kemudian misal saya ingin edit gitu ya, ada beberapa yang mau saya hapus gitu. Nah, saya ke bawah terus saya pilih instant to skip, misalnya saya pilih yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, kemudian saya oke kan. Nah, jadi yang tadi itu di skip dia ya, jadi kita hapus gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya circular pattern. Nah, di sini saya sudah punya bidangnya misalnya. Kemudian saya circular pattern gitu. Kemudian saya pilih ini, kemudian directionnya terhadap bidang lingkaran ini ya. Nah, kemudian saya pilih dia mau berapa derajat, misalnya saya bikin di garis 60 gitu. Nah, sebanyak berapa buah, misalnya saya buat 8, 9, 10 lah.
saya okekan gitu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Misal saya mau edit lagi ya, saya mau lihat perbedaan antara instant spacing ya, sama equal gitu. Kemudian ini sama seperti tadi, bisa instant to skip. Misalnya ada beberapa yang mau saya hilangkan, di sini ini. Nah, saya okekan. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya mirror. Nah, sini saya sudah punya sebuah part 3D ya, saya buat. Kemudian saya klik mirror. Misal saya ingin memirrorkan ini kan, saya klik di sini, kemudian saya okekan. Nah, sudah termirror ya. Namun lubangnya belum termirror gitu. Nah, misal saya mau bikin lubangnya juga di mirror kan bersama, saya edit. Kemudian saya pilih di sini cut loopnya ini juga termasuk ya untuk di mirror. Nah, jadi ada dua yang di mirror. Kemudian saya okekan. Nah, jadi dia sudah termirror ya. Seperti ini. Selanjutnya curve driven pattern. Nah, di sini saya punya balok, kemudian saya sketch gitu ya. Misalnya saya klik Ctrl plus 8, kemudian saya menggambar sebuah lingkaran gitu ya di ujung, misalnya kecil saja gini. Kemudian saya ke feature gitu, misal saya extrude cut gitu ya. Nah, saya bolongin gitu. Kemudian saya ke sketch lagi, saya ingin membuat jalurnya gitu ya. Misalnya saya buat seperti ini, saya buat garis lurus dulu, kemudian saya kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian saya buat garis lurus lagi. Nah, seperti ini. Dan saya exit sketch. Kemudian saya ke curve driven pattern. Saya pilih yang mau saya feature-nya yang mana, saya pilih lingkaran itu. Kemudian di sini saya pilih equal spacing gitu ya. Nah, directionnya gitu kan ke kiri, saya ubah ke kanan dah. Nah, kemudian saya misal maunya ada 5 gitu, 6, 7, 8. Nah, saya okekan. Nah, ini jadi ada 8 dengan jaraknya itu antar lubang itu 50 mm ya. Nah, di sini misal saya buat jaraknya lebih kecil lagi ya, lebih dempet gitu. Misalnya saya bikin 20 gitu, terus saya perbanyak gitu. Nah, saya banyakin lagi, misalnya saya buat 16 dan saya okekan gitu. Kemudian saya coba hide line-nya gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya sketch driven pattern ya. Saya ke feature, saya ambil whole wizard. Kemudian saya pilih positionnya di sini. Nah, seperti ini. Dan saya beri smart dimension misalnya terhadap bidang kirinya 15 dan ke atas juga saya beri jaraknya 15. Kemudian saya sketch. Saya membuat 3 poin gitu misalnya. Ada 3 poin gitu. Nah, 3 titik. Misal di kanan bawah, kanan atas, dan kiri atas. Nah, seperti ini. Kemudian saya beri jaraknya sama seperti whole wizard tadi untuk masing-masing poin, yaitu 15, 15. Nah, selanjutnya saya exit sketch, kemudian
saya ke feature, saya pilih sketch driven pattern. Nah, misalnya saya delete dulu ya, saya pilih feature-nya itu yang whole wizard-nya ya. Kemudian selection-nya, misalnya saya pilih sketch 22, yaitu yang tadi saya gambar pennya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya fill pattern. Nah, misal saya sketch di sini, kemudian saya pencet cetera plus 8, kemudian saya gambar sebuah circle gitu ya, misalnya di tengahnya. Nah, kecil saja, kemudian oke. Dan saya ke feature, saya extrude cut dulu circle tadi, saya pilih truck all. Nah, jadi dia akan bolong sampai ke bawah, saya oke kan. Kemudian saya pilih fill pattern. Nah, itu kan feature-nya saya pilih yang saya extrude tadi. Nah, fill-nya itu adalah kotak tersebut ya. Nah, ini ada 4. Saya bisa pilih misalnya saya kurangi gitu biar makin banyak. Nah, kemudian saya bisa lihat full preview ya misalnya. Dan saya oke kan. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian misal saya mau edit ya gitu. Saya mau yang ini. Kemudian saya tambah gitu ya. Nah, misal jaraknya saya tambah gitu. Nah, saya kurangi misalnya mau. Kemudian saya mau yang keempat nih misalnya. Saya oke kan. Saya hide dulu sketch 24-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya variable pattern, misal saya ke sketch 22 nih ya. Saya lihat kan nih, saya sudah beri ukuran seperti ini ya. Misal saya ini beri nama panjang. Kemudian ini saya beri nama lebar gitu. Kemudian ini saya beri nama X. Dan yang terakhir ini saya beri nama misalnya Y. Dan saya exit sketch gitu, saya ke fillet. Kemudian filletnya saya beri nama diameter gitu ya. Saya oke kan. Lalu saya ke variable pattern gitu ya. Dan saya pilih cut extrude sama fillet gitu ya. Feature to patternnya gitu. Kemudian saya create pattern table gitu misalnya. Saya tambah gitu. Nah, kemudian saya klik pada sini, ini, dan ini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Nah, di tabel ini seperti ini. Kemudian misal saya mau edit ya. Misal saya ubah di sini menjadi 20 gitu. Kemudian di sini menjadi 32 misalnya. Kemudian saya ubah di sini menjadi 30. Di sini saya ubah menjadi 36 misalnya. Kemudian saya update preview.
Nah, hasilnya seperti ini ya, kita bisa lihat. Kemudian saya ubah lagi 20 menjadi 50. Saya update gitu. Nah, jadi dia berada di situ ya. Kemudian misal saya 30-nya saya ubah menjadi 15 gitu. Kemudian lebarnya saya ubah menjadi 26 atau 13 saya buat. Kemudian panjangnya yang saya ubah menjadi 30 gitu. Dan saya update preview. Nah, seperti ini dia. Kita lihat dia berubah gitu. Misal 15 saya ubah menjadi 20 gitu, biar dia tidak tabrakan gitu. Kemudian X-nya saya ubah jadi 50 gitu misalnya. Saya update. Nah, seperti ini. Saya oke kan. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya riff. Saya sudah sketch seperti ini, kemudian saya extrude gitu ya. Saya pilih mid plane gitu misalnya. Saya beri 30 saja. Nah, seperti ini. Kemudian saya ke front plane, saya sketch, kemudian saya normal tuh. Misal saya menggambar sebuah line di sini, kemudian sampai di sini. Nah, seperti ini. Dan saya ke picture, ke rip. Nah, ini kalau yang ini dia berada di tengah, kalau ini di kiri saja, kalau ini di kanan gitu ya. Nah, saya pilih yang di tengah. Nah, ini kalau jaraknya ya 20, ini 10, saya pilih 10. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Misal kita rip. Kemudian misal saya sketch lagi. Misal saya menggambar sebuah kotak gitu ya. Nah, di sini dan saya ke picture, saya extrude gitu. Nah, saya extrude. Misal saya kasih 10 saja gitu ya. Kemudian saya oke kan. Dan saya ke front plane lagi, saya sketch, saya normal tuh lagi. Nah, saya gambar sebuah line lagi misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian ke picture, ke rip. Nah, misal saya mau mencoba yang kedua ya, directionnya, extrusion directionnya. Nah, kalau ini dia seperti ini, kalau ini dia seperti ini. Nah, kemudian saya oke kan. Nah, kita bisa melihat perbedaannya ya, antara yang pertama dan yang kedua tadi. Seperti itu. Selanjutnya draft. Nah, misal saya pilih di sini draft, kemudian ada 3 draft di sini ya. Saya pilih tipenya yang pertama neutral plane, misalnya saya pilih yang ini, face to dropnya yang ini, saya oke kan. Nah, dia akan melebar gitu ya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Kemudian misal saya mau edit lagi. Nah, saya pilih directionnya perlawanan seperti tadi, dia akan seperti ini. Dan misal saya pilih sama yang atas juga face to dropnya, nah dia akan seperti ini ya, mengecil ya untuk bagian atas dan sampingnya. Kemudian saya edit picture lagi, saya mau coba parting line. Nah, misal face nya saya hapus, misal saya hapus ini, kemudian saya pilih ini, parting line nya misal saya pilih ini, kemudian saya oke kan. Nah, dia akan seperti ini ya hasilnya. Kemudian misal saya edit lagi ya, saya pilih arahnya berlawanan gitu. Nah, dia akan seperti ini ya. Kemudian saya edit lagi.
Nah, di sini kita bisa mengatur angle-nya ya, atau sudutnya gitu. Misal 25 dia akan makin tajam gitu ya. Kemudian saya ke edit lagi misalnya. Dan misal parting line-nya saya tambah gitu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan saya delete misalnya ya. Saya delete. Saya sketch dulu di sini misalnya. Saya ingin membuat sebuah jalur gitu ya. Saya sketch sebuah garis. Misal saya sketch sebuah garis ya seperti ini. Nah, kemudian saya ke picture, saya pilih split line. Nah, ini sketch yang tadi buat. Terus saya pilih ini dan saya oke kan. Nah, jadi dia ini terpisah ya antara atas dan bawah ya. Kemudian saya ke draft misalnya ya. Saya pilih step draft. Nah, ini ada dua ya. Misal saya yang pertama saya coba, kemudian saya pilih angle-nya 15, direction full-nya misalnya yang atas, kemudian line-nya ini. Nah, saya klik satu-satu ya. Kemudian saya oke kan. Nah, dia seperti ini ya hasilnya. Kemudian saya misalnya edit ya. Saya ubah direction-nya gitu ya. Ke bawah gitu ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian saya edit lagi. Misal saya pilih yang kedua. Dan saya oke kan. Nah, dia ini tidak seperti yang tadi ya. Dia lebih lurus. Perbedaannya dia lebih lurus gitu. Nah, dia seperti ini. Selanjutnya cell. Nah, saya ke cell, kemudian misal saya pilih yang ini. Kemudian saya oke kan. Nah, dia akan terbuka gitu ya. Jadi masuk cell ini dia menghilangkan bagian yang kita pilih gitu. Dan saya misal saya ingin mengubah ukurannya misalnya jadi 15 gitu ya, jadi dia lebih besar gitu ya. Dan misal saya edit lagi, misal saya mau dua bagian gitu ya, nah dia jadi seperti ini. Jadi kita bisa melihat bagian dalamnya gitu. Dan saya ke cell, misal saya delete, kemudian saya ubah menjadi yang ini dua, dan saya ingin membuat dua gitu ya, pakai multi thickness setting gitu. Saya ubah menjadi 10 gitu. Nah, saya klik di sini dan oke. Nah, bisa dilihat ya. Untuk yang di sini itu 2 dan yang di sini itu 10. Itu perbedaannya kalau pakai multi thickness cell. Jadi kita bisa memakai dua pengaturan gitu. Selanjutnya wrap. Nah, misal saya ke top line, saya sketch gitu ya. Saya ingin membuat misalnya sebuah kotak gitu ya. Seperti ini. Kemudian saya exit sketch. Kemudian ke wrap. Nah, di sini ada 3 jenis ya, wrap emboss. Emboss ini keluar, deboss ini masuk. Kalau scribe ini dia hanya memisahkan saja ya. Nanti saya contohin satu-satu. Misal yang pertama nih ya. Nah, misal saya klik di sini ya. Saya
kemudian saya beri ukuran misal 2 ya, saya oke kan. Nah ini dia keluar ya seperti ini. Kemudian saya edit gitu, saya pilih yang deboss. Nah kemudian saya oke kan. Nah dia masuk, dan saya edit lagi, saya pilih scribe gitu ya, saya oke kan. Nah seperti ini dah. Namun kalau di bidang datar dia tidak terlalu nampak ya wrap itu apa bedanya gitu ya. Nah misal saya ke front plane, saya sketch gitu, saya normal tuh, saya buat sebuah kotak lagi ya, kemudian saya exit sketch, dan saya wrap gitu ya. Misal saya pilih yang emboss ya, dan saya klik di sini. Nah saya oke kan. Nah bisa dilihat dia itu mengikuti gitu ya. Jadi dia itu mengikuti bidangnya. Nah, misal saya buat di sini plan 2 ya. Kemudian saya mau memperlihatkan apa bedanya sama extrude gitu ya. Nah, misal saya buat di sini, kemudian saya exit sketch, dan saya extrude gitu. Nah, misal saya pakai up to surface gitu, saya pilih nih. Nah kita bisa lihat ya perbedaannya gitu antara wrap sama extrude gitu. Nah kalau wrap ini dia menyelimuti gitu, maksudnya membungkus. Nah kalau untuk extrude dia seperti ini, dan wrap seperti ini. Nampak jelas perbedaannya ya, seperti itu. Selanjutnya intersect. Misal saya ke front plane, saya pilih sketch, saya normal tuh. Nah misal saya membuat sebuah pemisahnya di sini ya, saya buat line gitu ya untuk memotong nanti. Nah saya buat seperti ini ya. Nah seperti ini saya buat. Oke, baru saya exit sketch gitu. Nah seperti ini ya, dia di tengah-tengah gitu. Kemudian saya ingin menampilkan surface, saya ke tab klik kanan ya, saya pilih surface gitu, saya extrude surface. Nah ini biar harus semua kena ya gitu. Jadi saya pilih mid plane. Nah kemudian saya tarik gitu. Nah biar semua kena, harus keluar ya, harus melewati. Kemudian saya oke kan gitu. Nah seperti ini ya. Kemudian saya ke picture, saya pilih intersect, kemudian saya pilih tabung ini, kemudian surface nya gitu. Nah ini mana yang mau saya hilangkan gitu. Misal saya mau hilangin yang bawah gitu kan. Nah dia seperti ini ya, dan saya oke kan. Nah saya hide dulu surface nya. Nah seperti ini dia hasilnya. Misal saya edit ya, saya mau yang bawahnya gitu yang muncul lah. Saya intersect, kemudian saya hilangin yang atasnya, saya oke kan. Nah seperti ini dia.
Jadi seperti itu. Saya akan memberi contoh bagaimana menggambar sebuah gelas kaca. Yang pertama adalah kita memilih front plane, kemudian sketch, kemudian kita ambil line, kita tarik dari titik tengah ke atas, lurus, garis lurus, kemudian kita beri ukuran sebesar 120. Selanjutnya kita ambil line lagi, kita bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita beri ukuran untuk yang di bawah sebesar 27. Kemudian kita beri ukuran yang 2. Kemudian kita beri sudutnya sebesar 7. Kemudian kita ambil line lagi. Kita tarik ke atas. Nah, kemudian kita beri ukuran sebesar 55. Kemudian jarak garis tersebut dengan garis tengah sebesar 2. Kemudian kita ambil line lagi. Seperti ini, ya. Kemudian kita ambil spline, kita tarik sambil ke bawah. Kemudian SC, kemudian kita klik titik yang di atas sambil menekan tombol shift. Kemudian kita pilih relationnya horizontal dia agar lurus. Kemudian kita klik line yang di atas, kemudian spline, dan kita pilih tangan. Kemudian kita beri ukuran untuk yang di atas sebesar 22. Kemudian saya akan memberi ukuran pada tengah gelas tersebut sebesar 85. Kemudian kita tarik agar dia lurus sejajar dengan kaki gelas tersebut. Kemudian kita ambil line lagi, kita buat seperti ini. Kemudian kita ke picture, kita pilih report pose, kemudian kita klik pada line tengah, kemudian oke. Nah, kemudian kita ke front plane lagi, sketch, kemudian kita normal to. Nah, kemudian kita pilih sketch, kemudian offset, kemudian klik pada yang ujungnya ya, ujungnya sambil tekan tombol shift, ujungnya saja. Nah, kemudian kita buat sebesar 2, kemudian reverse agar dia ada di dalam. Kemudian kita klik OK, kita ambil line lagi, kita buat sebuah garis yang berada di tengah. Kita tarik ke bawah, lurus, OK. Kemudian kita ambil spline, nah, kemudian kita klik lagi line tersebut dengan line yang baru kita buat. Kemudian kita pilih tangan. Untuk kedua spline tersebut kita pilih relationnya tangan. Kemudian kita ambil sebuah garis. Itu kan belum nyampe, jadi kita ingin membuat sebuah garis. Oh ya, sebelum itu saya ingin membuatnya dari tengah saja. Nah, saya tarik, dia lurus. Kemudian saya ambil lagi sebuah line, dia lurus ke atas. Kemudian kita akan memotongnya. Trim, kita tahan sambil menggeser. Nah, sudah terpotong. Oke. Kemudian kita ke picture, report card. Kemudian kita klik yang di tengah, garis tengah ya. Kemudian oke. Nah, sekarang kita lihat gelasnya sudah
kosong di tengah ya, sudah seperti gelas. Oh ya, untuk menambah biar dia agak lebih bagus, kita bikin dengan fillet. Kita klik pada bagian yang saya buat agar dia jadi lebih seperti gelas, lebih bagus ya, seperti ini. Kemudian kita fillet lagi agar permukaan atas dan bawahnya itu tidak terlalu tidak kasar, dan saya mau beri ukurannya itu 1. Nah, dan oke, sudah jadi gelasnya. Oh ya, saya ingin membuat tampilannya agak sedikit lebih bagus. Kita pilih foto view 360, kemudian kita pilih integrated camera. Dia agak loading ya. Nah, sudah bagus gambarnya. Kemudian saya ingin memberi displaynya. Saya ingin memberi dia saya memakai glass. Nah, kemudian clear thick glass biar dia seperti gelas kaca betulan. Kemudian saya pilih sketch-nya atau background-nya, itu saya memilihnya, saya memilih yang landscape 1 background. Nah, sekarang kelas kita sudah jadi. Sekian, terima kasih.